Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa salah satu cara untuk mempercepat laju reaksi adalah dengan meningkatkan suhu larutan. Mengapa laju reaksi dapat lebih cepat terjadi ketika suhu larutan dinaikkan? Hal ini berhubungan erat dengan tumbukan antar partikel per reaksi. Apakah yang dimaksud dengan tumbukan pada reaksi kimia? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Cara kerja dari berbagai faktor yang telah memengaruhi cepat lambatnya laju reaksi dapat kita jelaskan melalui teori tumbukan. Dalam teori tumbukan, reaksi digambarkan sebagai hasil tumbukan partikel-partikel pereaksi atau reaktan. Partikel-partikel pereaksi dalam wujud gas, cair, dan larutan selalu bergerak acak. Pergerakan partikel-partikel pereaksi tersebut akan mengakibatkan tumbukan antar partikel. Ketika partikel-partikel pereaksi saling bertumbuk, tumbukan tersebut akan ada yang menghasilkan zat hasil reaksi atau disebut produk dan ada juga yang tidak menghasilkan reaksi sehingga tidak menghasilkan produk. Tumbukan antar partikel pereaksi yang menghasilkan produk disebut tumbukan efektif. Efektifnya suatu tumbukan bergantung pada energi kinetik yang dimiliki partikel-partikel pereaksi dan arah tumbukan yang tepat. Jika energi kinetik yang dimiliki oleh partikel-partikel pereaksi tersebut cukup besar, ikatan antar atom dalam pereaksi tersebut akan terputus. Selanjutnya, akan terbentuk ikatan-ikatan baru dengan pereaksi lainnya sehingga menghasilkan produk. Sementara itu, tumbukan tidak efektif adalah tumbukan partikel-partikel pereaksi yang tidak dapat menghasilkan produk secara langsung. Tidak terbentuknya produk ketika proses tumbukan partikel-partikel pereaksi dapat disebabkan oleh rendahnya energi kinetik yang dimiliki oleh partikel-partikel pereaksi dan arah tumbukan yang tidak tepat. Oleh karena itu, agar partikel-partikel pereaksi tersebut dapat menghasilkan produk, kita dapat mengubahnya menjadi molekul kompleks teraktivasi dengan memberikan tambahan energi dari luar sehingga energi partikel pereaksi dapat mencapai energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh partikel pereaksi untuk menghasilkan tumbukan efektif, sehingga reaksi kimia dapat berlangsung. Contohnya, dalam proses pembakaran secari kertas, kita telah mengetahui bahwa proses pembakaran ini melibatkan reaksi antara bahan bakar, yang dalam kasus ini adalah kertas dan gas oksigen yang berasal dari udara. Partikel kertas dapat bertumbukan dengan gas oksigen pada suhu ruang, tetapi tumbukan yang dihasilkan tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukan reaksi pembakaran. Hal ini mengakibatkan partikel kertas dan partikel gas oksigen akan kembali ke keadaan semula setelah bertumbukan. Agar reaksi pembakaran kertas dapat terjadi, kita memerlukan suhu yang panas, salah satunya dengan memberikan energi panas dari pemantik api. Suhu yang tinggi akan menyebabkan partikel-partikel kertas dan gas oksigen memiliki energi yang lebih besar, sehingga tumbukan yang terjadi akan menjadi efektif sehingga kertas dapat terbakar. Tidak semua reaksi kimia harus dilakukan pada suhu yang tinggi. Ada juga reaksi kimia yang dapat berlangsung pada suhu yang rendah. Suatu reaksi yang dapat berlangsung pada suhu rendah berarti memiliki energi aktivasi yang rendah. Sedangkan suatu reaksi yang hanya dapat berlangsung pada suhu tinggi berarti memiliki energi aktivasi yang tinggi. Energi aktivasi juga dapat didefinisikan sebagai energi penghalang antara reaksi dan produk. Artinya, reaksi harus didorong sehingga dapat melewati energi penghalang tersebut. Baru kemudian dapat bereaksi membentuk produk. Reaksi yang berlangsung baik secara endotermis maupun eksotermis memiliki energi aktivasi. Adapun grafik energi aktivasi pada reaksi endotermis dan eksotermis adalah sebagai berikut.
Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat menganalogikan energi aktivasi sebagai energi yang diperlukan untuk mendorong mobil dari posisi A melewati suatu bukit untuk mencapai posisi B. Jika kita perhatikan ilustrasi tersebut, tanpa adanya dorongan, mobil tidak akan mampu berpindah dengan sendirinya. Mobil harus didorong hingga mencapai posisi titik puncak bukit atau titik P, lalu turun ke bawah bukit menuju B tanpa dorongan. Jika mobil hanya didorong dan berhenti di titik X, mobil tidak akan pernah mencapai titik B dan akan kembali ke tempat semula. Hal ini menunjukkan bahwa energi yang dimiliki per reaksi harus lebih besar atau sama dengan energi aktivasinya untuk mencapai titik puncak sehingga reaksi dapat terjadi dan menghasilkan produk. Berdasarkan teori tumbukan, terjadinya tumbukan antar partikel yang menghasilkan produk dapat dipengaruhi oleh arah tumbukan partikel, frekuensi terjadinya tumbukan partikel, dan energi partikel per reaksi yang bertumbukan. Pertama, arah tumbukan partikel. Agar dapat menghasilkan tumbukan yang efektif, partikel-partikel per reaksi harus berada di arah yang tepat. Jika arah tumbukan partikelnya tidak sesuai, tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tak efektif, sehingga reaksinya akan terjadi sangat lambat, atau bahkan tidak terjadi reaksi sama sekali, sehingga tidak menghasilkan produk. Contohnya, reaksi antara molekul gas nitrogen monoksida dan ozon dengan arah tumbukan yang tidak tepat mengakibatkan keduanya mengalami tumbukan tidak efektif, sehingga tidak akan terbentuk produk pada akhir reaksi. Sebaliknya, jika kedua molekul tersebut mengalami tumbukan dengan arah yang tepat, keduanya akan mengalami tumbukan yang efektif, sehingga menghasilkan produk berupa molekul gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Kedua, frekuensi terjadinya tumbukan partikel. Makin sering terjadinya tumbukan antar partikel per reaksi, makin besar pula peluang terjadinya tumbukan efektif. Ketiga, energi partikel per reaksi yang bertumbukan. Energi yang dimiliki oleh dari partikel-partikel per reaksi yang bertumbukan harus lebih besar atau sama dengan energi aktivasi, sehingga tumbukan efektif dapat terjadi. Hubungan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi dengan tumbukan. Konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis adalah faktor-faktor yang berhubungan erat dengan laju reaksi. Adapun hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi dan tumbukan yang terjadi antar partikel per reaksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pengaruh konsentrasi per reaksi. Makin besar konsentrasi per reaksi, makin banyak partikel per reaksi yang tersedia untuk melakukan tumbukan. Akibatnya, kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel per reaksi makin besar, sehingga makin tinggi peluang untuk terjadinya tumbukan efektif. Begitu pula sebaliknya, jika konsentrasi per reaksi makin kecil, peluang terjadinya tumbukan efektif juga makin kecil. Dengan demikian, makin besar konsentrasi per reaksi, makin cepat laju reaksinya. Hal ini dibuktikan pada grafik berikut, di mana pada konsentrasi per reaksi yang besar, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk akan makin singkat dibandingkan pada konsentrasi per reaksi yang kecil. Contohnya, reaksi perkaratan besi akan lebih cepat terjadi pada udara yang lembab atau memiliki konsentrasi uap air yang lebih tinggi dibandingkan udara yang kering. Kedua, pengaruh luas permukaan per reaksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa makin kecil ukuran zat padat, luas permukaannya akan makin besar. Berdasarkan teori tumbukan, makin luas permukaan partikel per reaksi,
peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikelnya juga makin tinggi, sehingga laju reaksinya akan makin cepat. Contohnya, pada reaksi pembakaran kayu, kayu akan lebih mudah dan cepat terbakar jika dipotong dalam bentuk yang kecil dibandingkan dengan membakar kayu dalam bentuk gelondongan. Ketiga, pengaruh suhu. Suhu berkaitan dengan energi kinetik yang dimiliki oleh partikel dalam suatu zat. Ketika suhu dinaikkan, energi kinetik oleh partikel dalam suatu zat juga meningkat. Makin besar energi kinetik yang dimiliki reaksi, gerak antar partikelnya akan makin cepat dan acak, sehingga frekuensi tumbukan meningkat. Selain itu, kenaikan temperatur menyebabkan fraksi molekul yang dapat melampaui energi aktivasi bertambah, sehingga tumbukan efektif makin meningkat. Hal ini mengakibatkan laju reaksinya juga makin cepat. Contohnya, gula pasir lebih mudah larut dalam air teh hangat dibandingkan air teh dingin. Keempat, pengaruh katalis. Beberapa reaksi sukar berlangsung karena tingginya energi aktivasi. Oleh karena itu, agar reaksi lebih mudah berlangsung, kita harus menurunkan energi aktivasinya dengan cara penambahan suatu katalis dalam reaksi kimia. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami reaksi dengan pereaksi atau produk, sehingga pada akhir reaksi kimia, katalis dapat diperoleh kembali. Penambahan katalis mengakibatkan terbentuknya tahap-tahap reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah daripada tahapan tanpa menggunakan katalis. Penurunan energi aktivasi oleh adanya katalis ini akan memperbesar peluang terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, teori tumbukan menyatakan bahwa partikel-partikel bereaksi harus bertumbukan untuk bereaksi. Kedua, tumbukan efektif adalah tumbukan antar partikel bereaksi yang dapat menghasilkan reaksi dan produk secara langsung. Ketiga, tumbukan tidak efektif adalah tumbukan antar partikel bereaksi yang tidak dapat menghasilkan reaksi sehingga tidak dapat menghasilkan produk secara langsung. Keempat, terjadinya tumbukan yang efektif bergantung pada orientasi atau arah tumbukan partikel, frekuensi tumbukan, dan energi partikel bereaksi yang bertumbukan. Kelima, peluang terjadinya tumbukan yang efektif dapat ditingkatkan dengan meningkatkan konsentrasi bereaksi, memperbesar luas permukaan bereaksi, meningkatkan suhu, dan menggunakan katalis.